Ratu Kidul. Brandingna Nyi Ratu Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali di channel Islam Trending TV. Nama KDM Kang Deddy Mulyadi saat ini menjadi pembicaraan publik, menjadi pembicaraan di media sosial. Para netizen banyak yang berkomentar tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat yang terpilih ini, Kang Deddy Mulyadi, yang mana banyak yang mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi KDM yang dianggap sebagai kebijakan-kebijakan di luar nalar ataupun yang tidak biasa. Begitu juga berkaitan dengan sisi akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, KDM pun tidak luput dari kritik dan juga masukan-masukan serta hal-hal lainnya yang konon KDM telah melakukan ritual yang berbau syirik. KDM dianggap sebagai seorang muslim tapi musyrik. Kenapa? Karena ada dua sosok yang dianggap sebagai cerminan ataupun idola, tokoh yang dipuja, boleh dikatakan dipuja ataupun disembah-sembah ya oleh KDM Kang Deddy Mulyadi. Sosok yang pertama adalah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan atau laut selatan. Yang kedua adalah Prabu Siliwangi. Dua sosok fenomenal yang sangat terkenal di Jawa Barat, bahkan di Indonesia ini, menjadi tokoh yang diidolakan ataupun dipuja-puja dalam tanda petik ya, disembah-sembah dalam tanda petik oleh KDM Kang Deddy Mulyadi. Ini nampak nyata dari ritual-ritual yang dilakukan oleh KDM, seakan-akan ada prosesi ritual yang dilakukan oleh KDM seperti orang yang menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah Prabu Siliwangi, sehingga apa yang dilakukan oleh KDM ini banyak dikomentari oleh para netizen yang tentunya bernada miring ataupun negatif. Kalau dilihat dari kacamata sosial budaya, boleh jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini hal yang lumrah atau biasa. Karena apa? Karena KDM ingin mengangkat kembali muatan lokal, budaya lokal, khususnya di Pasundan, Jawa Barat, yang mana dalam hal ini sosok Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul itu dianggap sebagai tokoh lokal yang sangat diidolakan, yang sangat legendaris bersejarah. Bagaimana kita tahu Prabu Siliwangi yang menjadi simbol dari kesuksesan masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, sosok Prabu Siliwangi ini diidolakan, sehingga budaya muatan lokal ini diangkat kembali oleh seorang KDM Gubernur Jawa Barat yang baru saja terpilih. Sementara sosok yang kedua adalah sosok gaib, yaitu Nyi Roro Kidul, yang keberadaannya pun masih kontroversial. Bahkan lukisan atau gambar sosok dari Nyi Roro Kidul itu, apakah benar-benar nyata seperti itu atau memang real seperti yang digambarkan dalam lukisan yang dilukis oleh para pelukis yang ahli, yang bisa melihat secara supranatural, yang gaib. Karena kalau dilihat dari terminologi Islam, kalaupun ada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul adalah semacam makhluk gaib, bangsa jin, penguasa Ratu Selatan atau pantai selatan di Jawa Barat, yang itu di Pangandaran, sehingga sosok Nyi Roro Kidul sangat legendaris dan dihormati oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat, di pantai Pangandaran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, sekali lagi kalau dilihat dari sisi budaya lokal, ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Jadi sebagai seorang gubernur, maka wajar kalau ingin mengangkat kembali
muatan budaya lokal. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan sosok Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul. Akan tetapi, dilihat dari sisi akidah, di sisi keimanan, ya, sebagai hal yang sangat mendasar bagi seorang muslim, maka apa yang dilakukan oleh KDM ini banyak yang mengkritiknya sebagai ritual yang berbau kesyirikan. Kang Deddy seorang muslim tapi musyrik, muslim tapi syirik. Karena dalam terminologi keimanan syariat tidak ada hal-hal lain yang menjadi paten. Yang menjadi patennya adalah akidah. Jadi yang dilihat adalah kacamata akidah, bukan kacamata budaya lokal ataupun kesenian, budaya lokal, sosial dan sebagainya. Islam tidak melarang budaya lokal, budaya apapun, asal tidak bertentangan dengan syariat. Asal tidak melanggar akidah. Jadi sekali lagi, Islam tidak melarang suatu budaya, kesenian, dan jadi sekali lagi Islam tidak melarang suatu budaya, kesenian, ataupun apapun namanya, yang penting tidak melanggar syariat Islam. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh KDM Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai hal yang menyesatkan, karena menyembah-nyembah selain Allah, memuja-muja selain Allah, itu namanya syirik atau musyrik. Bahkan dalam Al-Quran sangat tegas bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana?